Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada bersama dengan saya Farida Amalia dan kali ini kita akan bahas terkait dengan kerawanan bencana longsor di Jawa Tengah. Seberapa besar potensi rawan longsor di Jawa Tengah? Kita akan berbincang dengan Prof. Juhadi. Apa kabar nih Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat di Ya, tengah kondisi cuaca musim penghujan seperti suatu ini ya Prof ya. kerjaan Ya, betul. Prof, kalau kita lihat secara gambaran besar ini di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun ini kan kita tahu ada rawan banjir maupun longsor, rawan bencana seperti itu. Secara Ya, spesifiknya terkait dengan yang longsor ini gambaran umum untuk yang Jawa Tengah ini bagaimana nih, Prof? Mungkin bisa dijelaskan. oke. Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. pertama-tama saya ikut prihatin dan berduka cita atas banyaknya korban karena bencana alam, terutama longsor dan banjir yang khususnya di Jawa Tengah dan juga di Sumatera. Ya, ini ada sesuatu yang sangat memprihatinkan dan ini kami secara pribadi juga merasa bersalah juga gitu ya. Tapi kan Pak Juwadi sebagai individu tidak bisa berbuat banyak tentang ini, hanya apa yang bisa kami sampaikan atau kami kontribusikan bagi masyarakat Indonesia ini ya terkait. Jadi begini Mbak, kita sudah terbiasa ya mengomentari atau merespon kejadian bencana kita yang berulang-ulang dalam setiap tahun. Itu seolah-olah kita itu berbasis pada manajemen kagetan. Iya. Apa yang dimaksud manajemen kagetan itu? Sebenarnya kita itu sudah ngerti, Mbak. Itu ngerti lah, karena terutama orang-orang yang sudah terdidik, orang pengambil kebijakan itu. Tetapi pengertian itu tidak segera diimplementasikan ke lapangan. Hanya setiap ada kejadian itu nanti baru geruduk, geruduk gitu. Upaya-upaya pencegahan sebelum ada bencana ini, menurut pendapat saya pribadi itu masih sangat minim, Mbak. Sangat minim, gitu ya. Jadi bagaimana literasi kebencanaan bagi masyarakat kita ini masih sangat-sangat rendah. Nah, namun demikian saya tidak hanya omong saja, sebenarnya sudah cukup lama saya berusaha untuk apa ya, menyampaikan pemikiran-pemikiran ini bagaimana setidaknya melakukan memitigasi pengurangan risiko bencana itu. Karena kami di jalur pendidikan, kami sudah jadi guru di UNES itu sudah ke 40 tahun ini Mbak Lia. Ya, dan kebetulan saya concern kepada geografi dan kebencanaan. Ya, Jangan, Prof. Kalau terutama kemarin kan i- eh, sebenarnya kalau masyarakat banyak yang berkomentar netizen ini terutama di media sosial harusnya bisa diantisipasi seperti ini melalui data BMKG yang disampaikan. Apakah ini hmm, efektif dengan melihat dari data BMKG, kemudian kita sigap melakukan antisipasi sehingga bisa meminimalisir jumlah korban saat bencana gitu, Prof. ya, kan menurut saya pendapat pribadi itu kan bagian kecil saja ya dari ketika kita bicara bencana. Kalau hanya data BMKB kemudian untuk mengurangi bencana itu sejauh mana kontribusinya data itu. Gitu. Kalau saya lebih pada pencegahan yaitu di pra bencananya, Mbak. Di Oke. pra bencana. Maka saya sedih ketika saya lihat komentar-komentar di media massa, baik yang online maupun yang itu, mesti bicaranya ini yang disalahkan tuh cuaca ekstrim gitu loh. Loh, kok cuaca ekstrim kok disalahkan? Cuaca ekstrim yang bikin siapa dulu gitu sementara ini. Ya, lah kita kan sudah diberi akal, ya, diberi akal untuk berpikir. Mari kita sikapi, ya, pasca bencana ini yang paling penting. Bukan saat pra bencana yang paling Prabencana. penting, bukan saat dia pra bencananya. Ini kan kita seperti diabaikan, Mbak. Pendidikan kebencanaan coba Mbak Lia pernah enggak waktu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi pernah mendapatkan pembelajaran tentang literasi bencana? Minim sekali, Mbak. Beberapa mata pelajaran yang mengandung unsur kebencanaan malah semakin sedikit porsinya di Ya. sekolah. Bahkan hampir hilang di dalam kurikulum sekolah, Mbak. Sebenarnya banyak model, saya sudah belajar kok ya di beberapa dan
model kami yang saya sebut untuk pendidikan formal sudah pernah kami diskusikan dalam seminar di pusat bencana di Jepang yang namanya Disaster Prevention Research Institute itu, dan Oke. dia mendapatkan respon yang luar biasa di sana. Tapi di Indonesia nggak pernah dilirik itu, tak tawarkan di kurikulum nasional di sana, nggak pernah. Malah jawabannya gini, Mbak, sedikit sedikit kurikulum, ada korupsi, ada pendidikan kurikulum. Padahal belum dibaca itu modelnya. Padahal ini tanpa mengganggu mata pelajaran yang utama. Oke, Itu Prof, saya kalau menurut menciptakan satu Prof Juhadi, pendekatan khusus. apakah setuju? Kemarin kan ada pejabat yang menyampaikan, mengusulkan akan adanya Direktorat Khusus Kebencanaan. Jangan dijawab dulu, Prof. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Nusantara. Kita akan berbincang terkait dengan seberapa besar potensi rawan longsor yang ada di Jawa Tengah. Tentunya bersama dengan Prof. Juhadi. Prof, tadi sebelum break kita sempat ngobrol terkait dengan tadi yang Prof sampaikan. Ada hal-hal yang tidak efisien. Kemudian usulan ada pejabat yang mengusulkan perlunya adanya departemen khusus untuk kebencanaan. Tanggapan dari Prof. Juhadi gimana? Iya, saya kesenyum-senyum aja pada waktu itu. Saya pas lihat TV itu juga itu. Dikit-dikit buat direktorat, dikit-dikit munggah kementerian. Lalu yang ada aja tidak efektif, belum efektif kok. Malah ini ditambah ngerunyam lagi, tambah biaya lagi. Yang BNPB sampai BPDB dan juga instansi-instansi yang lain itu saya kira sudah cukup. Hanya efektivitasnya dan mungkin modelnya yang perlu dikembangkan. Tidak perlu membuka lapangan kerja baru lah, ya, lapangan kerja itu untuk tamadun. Saya kira nggak pas lah. Itu malah membuat mubatir menurut saya. Mungkin sudah jelas kok persoalannya. BNPB itu kan sudah dibawa koordinator langsung oleh Presiden. Justru malah lebih efektif itu. Hanya itu dimaksimalkan menurut saya. BPBD itu dimaksimalkan. Yang provinsi dan yang di kota atau di kabupaten. Mereka-mereka apa benar tahu tentang bencana enggak itu yang ada di dalamnya itu. Jangan hanya sebagai tempat untuk apa ya istilahnya, ya untuk dia bertinggal di situ aja itu ya. Saya kira itu masih bisa dimaksimalkan. Enggak penting bagi saya kalau membuka apa itu direktorat baru juga itu. Oke, Ya, itu Prof. saya kira pendapat saya. Oke, Prof. Terkait dengan spesifikasi daerah rawan longsor yang ada di Jawa Tengah, ini seberapa besar potensinya, Prof? Ya, jadi kalau di Jawa Tengah itu kan di Indonesia itu kan kawasan perbukitan dan pegunungan kan hampir dominan. Ya. Ya, tidak hanya Jawa Tengah, sebenarnya seluruh Indonesia, di Jawa, Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga. Ada khusus untuk Jawa Tengah ini, beberapa sejumlah kabupaten itu hampir dominan, Mbak. Tingkat bahaya resiko untuk longsornya itu sangat tinggi, termasuk DIY. Pada tahun 2029, 2008, 2009, Mbak, saya melakukan penelitian di kawasan perbukitan pegunungan di Yogyakarta, Mbak, yang sebelumnya itu para pakar geologi, pakar geografi, pakar-pakar itu menyatakan selalu ini istilahnya apa ya, mengambing hitamkan kondisi fisik wilayahnya itu. Tapi saya waktu itu penasaran, sedikit-dikit cuaca iklim, sedikit-dikit memang sifat fisiknya. Kan itulah itu kan sudah sunatullah ya, sudah dia kenapa kok gitu? Kita kan sudah diberi akal. Nah, di hasil penelitian saya, Mbak, itu dari 100 titik longsor di wilayah penelitian itu, Mbak, hampir sebagian besar karena faktor manusia, Mbak. Jadi manusia sebagai faktor penyebabnya. Iya, fisiknya memang rentan, tanahnya tebal, daerahnya lereng. Tapi itu kalau tidak di trigger didorong oleh manusia, nggak akan longsor, Mbak. Nah, yang Ada paling menarik, pemicunya Mbak, ini, berarti Mbak. ya, Prof ya. Iya, faktor pemicu yang dominan.
Karena 100 titik longsor bukan main-main loh, Mbak. Saya pakai alat juga untuk pinjam BMKG waktu itu. Sewa itu saya. 1 hari 5 juta, mohon maaf. Itu sampai itu. Dan setelah itu saya analisis. Salah satu dari faktor penyebab longsor di wilayah itu adalah karena kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas antar kecamatan dan antar desa yang tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Oke, Itu. berarti Begitu mengesampingkan AMDAL pada juga nih ya, Prof ya. sangat itu kurang diperhatikan. Yang penting desa ini dengan desa ini tersambung, Hmm. desa kecamatan ini tersambungkan untuk dilihat dari perspektif ekonominya saja. 2009. Kalau yang di Jawa Tengah sendiri ini yang paling diwaspadai daerah mana, Prof, yang rawan longsor dengan melihat Ya, kondisi? yang ya ya seperti kemarin kejadian di Majenang itu sebenarnya sudah diprediksi jauh-jauh hari itu. Majenang, Brebes, kemudian Pekalongan, ya. Saya sempat ke Pekalongan juga di daerah Petung Kriono. Patung Kriono. Itu tingkat kerawanan ya di samping morfologinya yang memang berbukit-bukit itu banyak yang sudah mulai terbuka dan ketebalan tanahnya itu sudah relatif tebal, Pak. Hampir sebagian besar kejadian longsor itu berada pada daerah yang permukaan tanahnya tebal, Pak. Itu terutama tanah merah. Itu yang sangat sensitif ketika ada hujan itu. Itu. Nah, Patung itu yang Kriono itu kalau digunakan hampir untuk sama dengan yang Banjarnegara kemarin itu, Prof. Atau beda ya memang relatif polanya? sifatnya relatif hampir sama. Hanya Banjarnegara itu ya, sifat morfologinya maupun tanah geologi relatif hampir sama. Daerah sekitar itu sampai Majenang. Itu paling risiko tinggi. Termasuk Semarang, Kabupaten Semarang itu juga risiko. Hanya ini mungkin perlu saran nih dalam kesempatan ini Mbak Lia, itu peta-peta risiko, peta rawan bencana yang ada itu perlu diupdate kembali karena itu data-datanya sudah cukup lama, di mana data pada saat itu belum ada sumber data seperti foto udara, citra, satelit resolusi tinggi belum ada, sehingga masih data lama, sehingga akurasi wilayah itu masih mungkin perlu diupdate kembali itu. Kalau ini nanti kalau di Jawa Tengah Pak Gubernur lah itu mulai dipikirkan kembali mengupdate peta-peta risiko itu. Ya, risiko bencana baik itu Diupdate banjir, lagi berarti ya, tanah Prof longsor, ya. diupdate ya karena itu tidak salah. Pada waktu itu kan data-data datanya itu kan masih relatif masih masih ketinggalan. Kalau dengan teknologi yang sekarang, sudah ada citra satelit resolusi tinggi, Pak. Sudah 2,5 meter, setengah meter. Jadi nanti hasil petanya menjadi lebih detail, Pak. Hmm. Lebih detail. Itu perlu diprioritaskan. Itu juga salah satu upaya kita dari mitigasi pengurangan risiko bencana yang Pak, non struktural. Ini penting dipikirkan. Ini kadang-kadang dilupakan. Masih menggunakan peta-peta yang sudah, nah menurut saya sudah out of date itu, Mbak. Oke, yang Iya. belum Karena diupdate itu banyak-banyak ya, yang Prof. dulunya kan, iya mungkin gini, Mbak. Kita bayangkan dulunya itu kan itu hutan. Prof, kita akan bahas terkait dengan salah satu bentuk yang Prof. Juhadi sampaikan, yaitu dengan adanya alat deteksi rawan longsor. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pembuatan alat deteksi pergerakan tanah oleh akademisi UNES Semarang ini didasari atas keprihatinan banyaknya kasus tanah longsor yang memakan korban jiwa. Setelah melakukan penelitian dan uji coba laboratorium, akhirnya Profesor Juhadi bersama rekannya Idris Setiawan berhasil menciptakan alat deteksi pergerakan tanah yang diberi nama Lindu atau dalam bahasa Indonesia yang berarti gempa bumi. Platform digital Lindu versi 2 ini merupakan sistem deteksi berbasis satelit yang mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan dan sensor Internet of Things untuk memantau pergerakan tanah serta struktur bangunan secara real-time. Sistem ini menganalisis pergerakan horizontal XY
dan vertikal Z, serta arah pergeseran tanah melalui pengolahan data berbasis AI yang terhubung langsung dengan satelit. Teknologi Lindu telah melalui uji coba di Laboratorium Universitas Negeri Semarang, serta pengujian lapangan pada Tower Sutet PT PLN UPT Transmisi Semarang. Alat ini juga sudah terpasang di beberapa daerah rawan longsor, salah satunya di daerah Trangkil, Sukoharjo, Gunung Pati, Kota Semarang. Lindu dikembangkan untuk memastikan adanya peringatan dini apabila terjadi pergeseran tanah atau gangguan struktur. Dengan satelit dan AI, data dapat dikirim secara cepat dan akurat. Memang alat ini kita kembangkan bersama ini dalam kerangka keprihatinan kami bahwa kita sudah berapa tahun ya merdeka ini, 80 tahun. Tapi setiap ada bencana, terutama yang gerakan tanah, itu selalu memakan korban. Padahal katanya sudah ada alat-alat yang bisa memberikan peringatan dini, tapi setelah saya lihat bahwa alat itu kenapa kok tidak atau kurang efektif gitu, di mana sisi kekurangannya. Nah, kami berusaha melalui Lindu untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada itu. Mudah-mudahan ini lebih efektif nanti di dalam memberikan satu informasi, terutama untuk mitigasinya. Salah satu warga Trangkil, Sukoharjo, Gunung Pati, Kota Semarang, Sukron, mengaku terbantu dengan keberadaan alat ini. Setidaknya dia lebih waspada karena pergerakan tanah bisa terpantau. Pada awalnya tidak masalah mengenai lahan yang saya tempati ini, namun dalam tahun berikutnya, akhir-akhir ini terutama itu hampir 2 atau 3 tahun itu mengalami perubahan. Dalam arti ada yang retak-retak. Dengan adanya alat apa itu namanya saya tidak tahu, dalam deteksi itu harapan saya atau harapan kami sekeluarga paling tidak bisa mengetahui perkembangan untuk antisipasi apa yang kami lakukan ke depan. Begitu. Selama ini Selain lokasi jaringan Sutet PLN, sejumlah ruas tol seperti Bocimi dan Tol Semarang-Solo juga menjadi prioritas penerapan sistem ini karena memiliki titik rawan longsor di daerah perbukitan dan lereng. Dengan penerapan teknologi Lindu, diharapkan tersedia peringatan dini yang mampu mencegah kerusakan infrastruktur hingga menyelamatkan nyawa masyarakat. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Sapa Nusantara. Prof, tadi sebelumnya di segmen sebelumnya kita tadi sempat ngobrol bahas terkait dengan alat deteksi longsor. Ini bagaimana, Prof? Apa yang melatar belakangi alat deteksi ini? Terima kasih Mbak Lia. Jadi alat ini juga bagian dari keresahan dan keprihatinan saya secara pribadi, Mbak. Ya, kemudian saya berkolaborasi dengan teman-teman di lembaga kami di Universitas Negeri Semarang. Itu ada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, juga bekerja sama dengan teman-teman yang ahli di bidang teknologi terkini, karena sekarang kan teknologinya sudah luar biasa gitu. Nah, gagasan kami bersama teman-teman itu mencoba mengembangkan alat deteksi dini ini yang menggunakan teknologi terkini, Mbak, yaitu IoT dan AI. Sehingga harapannya, ini alhamdulillah sudah 2 minggu ini patennya sudah keluar, Mbak. Ya, sudah keluar patennya. Ya, dan saya sudah membangun infrastruktur dasarnya, itu engine-nya yang nanti bisa digunakan untuk bencana-bencana yang lain. Tapi untuk gerak ini saya gerakan tanah ya, Mbak. Jadi tidak hanya longsor. Jadi semua gerakan tanah, baik itu Semacam ambesan. gempa juga bisa ya, Prof? Ya, tapi ini tidak disarankan untuk gempa, karena gempa itu kan kejadian yang belum bisa diprediksi, hanya tahu setelah ada gejala gitu. Tapi ini kami fokuskan pada gerakan-gerakan tanah itu, baik yang bersifat vertikal maupun yang horizontal atau amblesan dan termasuk pergeseran itu. Ini alat ini bekerja ini sebagai sebuah sistem. Jadi alatnya yang kita tanam itu hanya alat untuk merekam data saja.
Kemudian ini ada backbone-nya, ada semacam induknya gitu. Alat ini mampu dalam tanda kutip ya, mampu untuk mencatat semua dinamika di lahan itu, catatan tentang entah ada kelembapan, ada gitu ya. Dan ini bisa dari antara satu wilayah dengan wilayah lain. Jadi tidak bersifat lokal. Gitu. Oke. Jadi bisa Jawa Tengah ini seluruh wilayah itu dipasangi alat-alat itu gitu ya, bisa dipantau dalam satu pengamatan khusus gitu bisa. Ini juga bisa Ya. masuk dalam kategori untuk early warning system ya, Prof ya. Untuk memitigasi setidaknya kondisi-kondisi Ya, lokasi-lokasi itu yang memang early warning system. Iya, tidak hanya lebih awal, Mbak. Jadi nanti di sini setiap alat yang kami tanam itu di situ, nanti dia bisa memprediksi dan memberikan informasi jauh hari sebelumnya. Ketika nanti dia juga mendeteksi hujan juga nanti kan kalau ada hujan sekian sekian sekian, dan potensi gerakannya nanti arahnya ke sini. Wah, itu di situ pas ada penduduk itu. Gitu. Ya, jauh hari bisa diberitahu. Itu harapan kami seperti itu. Oke, wah luar Oke. biasa sekali nih perbincangannya. Oke. Matur suwun Prof atas waktunya berbincang dengan kami dan tentunya informasi yang disampaikan ini bisa menjadi manfaat buat pemirsa sekalian. Saya Amin. Farida Amalia, wakil kerabat yang bekerja, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV independen terpercaya. Matur suwun Prof. Oke.